deh, dimulai. Takut lupa juga. Oke, Iya ini Pak, takut lupa. oke, ini saya baca ini dulu. Oke, aman. Nah, kemarin Bapak Ibu kita kan sampai sini ya, sesi 3 itu. Jadi Bapak Ibu sudah punya kategori, punya postingan, dan sudah inspeksi. Kemudian ada untuk kotak hubungi kami. Ini udah harus jadi ya, ini masalahnya di sesi 2. Kemudian kemarin di sesi ketiga kita buat atas header ya, seperti ini. Dan di atas header itu ada hubungin nomor WA. Nah, kalau bisa di nomor WA pada saat mouse over, jadi pada saat mouse-nya ke nomor WA itu harus bisa diklik, diklik langsung ke nomor WA. Nah, itu harus sudah selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang terkendala dengan itu, kita coba benarin dulu atau kita buat eh, kita ajarin ulang lagi kalau ada yang belum paham gitu. Jadi saya pengennya Bapak Ibu yang punya WSP sudah sampai di sini sudah bisa merubah-rubah seperti ini. Nanti tinggal kalau sudah baru kita lanjut buat bannernya seperti apa, buat widgetnya seperti apa. Jadi setiap minggu itu kita ada kemajuan terus ya. Semua udah bisa Pak Ibu ya? Oh, Nggak jadi apa-apa. yang di atas itu bisa diklik ya Pak ya? Oh ya, ini Bu Juni ya. Nomor ini Heeh. bisa diklik. Saya Kan? saya dulu nggak bisa Ah. diklik belum Jadi baru. gini Bu, kenapa ini harus bisa diklik? Jadi kita anggapan bahwa orang yang yang membuka itu dia membukanya pakai handphone. Nah, handphone kan seperti ini Bu bentuknya. Jadi pada Iya. saat handphone dibuka gini, kalau gini kan dibuka gini nomor teleponnya jauh di bawah sini nomor WA-nya. Nah, Mm-mm. tidak ada yang bisa diklik. Nah, ini kita minta supaya ini bisa diklik gitu. Oh, Jadi itu oh, belum tujuan kita tahu. gitu. Jadi kalau pada saat orang bukanya pakai handphone, umumnya kan sekarang orang kalau mau belanja atau nyari-nyari barang kan umumnya pakai handphone. Nah, kalau pakai handphone kalau Mm-mm. bisa seperti itu, Bu. Makanya saya taruh di atas sini. Nah, Itu sekarang ada rekamannya nggak Pak? sekarang aja, Bu. Sekarang aja Ulang ya. apa ya? Ini dia. Jadi kan kita masuk ke panel MS-nya ya. Heeh. Jadi kita masuk ke panel MS-nya. Terus tadi yang kita isi itu adalah atas header ya, atas header. Terus ada ini kan. Nah ini kita edit lagi. Jadi kalau seandainya Ibu Juni tadi hanya pakai nomor WA ya. Hmm. Nah ini diblok dulu Bu, diblok dulu nomornya ya. Kemudian Hmm. Ibu pilih yang ini ada link namanya, tombol link. Kelihatan Bu Oh ya. iya. Heeh. Nah itu diklik. Nah kemudian ini kan nomornya udah seperti ini ya. Kemudian ini nanti display text, artinya pada saat muncul di layar ini, yang muncul itu adalah ini gitu apa? Seperti ini ya. Nah kemudian 08 ya, bukan 62 ya Pak? nggak usah. Jadi ini kan hanya muncul di layar aja Bu. Oh. Jadi contoh bisa juga nanti, sorry ya sekalian, jika seandainya Ibu maunya eh, dari sini nih, dari ujung sini sampai ke sini, kalau bisa diklik gitu ya. Nah ini juga Heeh. bisa. Jadi artinya Di copy semua. tulisan di layar itu apa? Nah, ini kan tulisan di Oh layar iya. itu apa? Kita maunya Oh. yang mana nih tulisan layarnya kan gitu, Bu. Bebas. Hmm. Jadi kalau Bebas ya. Ibu maunya hanya ini aja yang diklik, nomornya boleh. Atau WA-nya aja yang diklik ini boleh. Atau seluruhnya satu baris. Kalau bisa jadi klik, boleh. Nah, kalau itu Hmm. berarti ini Ibu harus tulis, ya. Gitu, Bu. Nah, coba deh kalau saya sih sukanya begini, nomornya aja. Nomornya aja ya. Ya, nggak apa-apa. Ibu nanti kalau mau buat tulisan ini, boleh. Atau bisa juga hubungi, atau hubungi WA Ibu Juni, gitu kan? Bisa aja Bu, gini, nggak ada masalah. Yang Iya penting sih. di sini Bu, ini API-nya WhatsApp itu yang penting. Nah, ini Hmm. ya saya munculin atau saya buat di chat aja, di chat itu seperti ini, ya API. Oh, boleh dilihat di chat ya. Nah, yang penting di sini di di chatnya itu boleh dikopas aja, cuma nanti nomor teleponnya diganti, terus Hmm. nomor apa tulisannya diganti.
Cuman kalau ada spasi diganti persen 20 seperti ini ya. Sebentar ya. Saya tulis di sini aja deh biar kelihatan. Hmm. Saya tulis di sini aja. Nah, nah ini aja Bu. Nanti gini, nanti sudah ada di chat ya. Nanti Hmm. Ibu tukar ganti ininya aja nomornya diganti. Jadi nomor Ibu, ya kan? Tapi Ya. nah di sini pakai 62. Oke, kemudian di Oh. sini teksnya bebas. Nah, bebas Hmm. itu cuman kalau spasi diganti persen 20. Contoh nih, seandainya nih spasinya apa teksnya adalah saya mau info tentang produk Anda gitu ya. Contoh aja ya, produk Anda. Nah, di antara ini spasinya itu ya spasinya ini spasi ini diganti dengan 20% 2% Kan 20 20. seperti ini. Itu pengganti spasi. Cuman kayak kapan itu kan pernah tuh Pak, saya ada lihat jadinya nggak spesifik ya. Hai, halo saya mau info produk ini, jadinya bingung produk yang mana ya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau itu kan memang dari itu, Bu, dari postingan per kategorinya biasanya itu. Nah, contoh Hmm. gini, Bu, seandainya Ibu saya punya apa ya di sini? Oh, ini. Nanti waktu di maktulnya, di posting sininya, Bu, waktu di maktulnya kan, Yang per jadi kategori. kalau diklik kan ini. Kalau itu kan Nah, spesifik tuh. nah, itu paling di situ. Tapi kalau di atas ini, memang karena ini kan global, Bu. Iya, berarti Ya, dia nggak memang bisa spesifik ya kalau orang nggak yang bisa. klik yang atas. Makanya kalimatnya nggak perlu ini apa Detail. nggak perlu detail. Saya mau info tentang apa sih apa memang nggak bisa sih Iya, info selanjutnya gitu aja. mm. Yang penting nggak Ya, kita paling kita yang nanya produk yang mana ya Pak, ya gitu ya. betul. Nah nanti tadi kalau sudah seperti ini kan ini bisa dikopikan. Ini boleh ganti ini nanti tulisannya jadi ini kan. Jadi gitu aja. Yang nanti Iya, ini saya kopikan ke udah ya. Saya udah kopikan ke chat. ya udah Nah, itu ya. Oke, dirubah. kita lanjut lagi. Nah, setelah ini baru oke. Nah, setelah oke, nah ini namanya. Pokoknya di WSP saya yang ditelepon Bu Juni aja pokoknya. Nah, setelah itu nanti kita simpan. Kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan berarti kan sampai sini, sampai Ibu Juninya gitu kan. Makanya Ya, tergantung Bu, apa Ibu mau dari sini langsung, apa dari sini doang, sampai ini doang, atau nomornya aja. Nanti itu tergantung dari Ibu ngebloknya dari mana. grupnya yang mana? Ya, Oke, oke. ya. Ini saya buang dulu Ya, karena nanti yang nama Minggu di Juni. situ. Itu ya. Oke, Ya nah Pak, sip. ada Terima kendala kasih. lagi yang lain? Oke. Kalau hubungi kami sudah ya. Ya, Nah, selanjutnya kita coba masuk. Kalau seandainya, nah pertanyaannya, kira-kira kita tambahkan widget. Widget itu seperti apa? Widget itu biasanya itu seperti kayak apa ya? Script aja sih sebenarnya, script untuk membantu mengontrol website kita, ya. Tapi sebenarnya itu lebih ke kita ini aja deh, mendingan kita cari aja widget itu apa, gitu kan. Elemen kecil yang dapat mm-mm. dimasukkan dalam situ web untuk menyediakan fungsi atau konten tertentu. Jadi sebenarnya bebas ya, mau konten apapun bebas. Tapi di sini nanti yang akan kita tambahkan adalah widget pertama Google Map, ya. Kedua RTF, traffic, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita coba dulu kita tambahkan widgetnya. Ya, kita tambahkan widget tentang Google Map. Pertama yang kita lakukan apa? Kita cari lokasi kita di Google Map. Ya, nah, masuk ke Google Map-nya. Oke, saya mau cari lokasi saya di Sumarekon.
Ya sekitaran-sekitaran situ lah gitu kan. Nah, katakanlah di sini. Udah ya. Nah, kalau ini sudah dapat, katakanlah saya di, nah kantornya, mana sih? Ikut aja nih tombol. Udah kantornya di sini. Contoh ya. Nah, ini, sorry, ini problemnya mana sih? Nah, kita ambil embed ini, bagikan, ya, bagikan, sematkan peta. Oke. Nah, ini salin HTML, boleh di copy atau klik salin HTML aja yang ini. Boleh disalin ini. Oke, close. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke admin panel kita. Ya, kita masuk ke admin panel, admin biasa ya. Terus masuk ke master data, baru ambil widget. Oke, tinggal klik tombol plus input widget. Nah, itu tadi yang kita kopikan dari sini, ya, yang kita kopikan dari sini, ini sematkan ini. Ini kan salin HTML, ini klik aja, atau ini di copy boleh. Nah, itu kita masukkan ke dalam sini, paste. Udah. Nah, kita tentukan mau di kiri apa di kanan. Kita mau taruh Google Map-nya di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan sini. Ambil contoh, saya mau ambil di kiri deh, biar seimbang. Ambil di kiri. Kemudian submit. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, kita punya Google Map di sini. Jadi seandainya nih pembeli pengen tahu nih lokasinya di mana sih ini, mungkin ada alamat di sini, ya alamatnya nggak ngerti juga. Mendingan dia buka Google Map-nya aja. Nah, begitu dia klik, dia akan langsung lompat ke Google Map-nya itu. Nah, ini artinya apa? Ini adalah penting buat buat si calon pembeli. Bisa jadi dia pengen berkunjung karena apa? Karena mungkin di postingannya kita nyebut eh, jual barang ini terdekat gitu ya. Nah, dia pengen berkunjung. Nah, untuk berkunjungnya pasti kan otomatis dia pengen tahu mapnya di mana. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kita ngambil lagi yang RTF. Ya, RTF itu sebentar. Nah, widgetnya nanti kalau gini Bapak Ibu ya, jadi seandainya saya tidak bisa eh, membuat semua widget, tapi di sini saya sediakan di website kami, itu online kan usaha My ID, ya. Di sini kami siapkan widget-widget. Jika Bapak Ibu nanti pengen atau pengen ngambil nih contoh, eh, saya ambil di sini ya. Ini kan ada beberapa widget yang nggak banyak. Di sini kan ada widgetnya, bentar masih muter-muter. Nah, di sini ada widget model WA seperti ini bulat, ada WA-nya garis apa bar, bentuk bar, ada WA-nya melayang seperti ini. Ya, itu yang pertama. Ada juga mungkin yang model RTF kunjungan, model seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen bisa diambil. Atau saya pengen ada tombol call via WhatsApp gitu ya, boleh. Atau pakai ini dan macam-macam. Nah, ini nanti kita paling dua, tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu ambil ini silakan ngambilnya sama. Jadi masuk ke admin panel, terus masuk ke widget. Nah, tinggal nanti di sini kopikan aja yang mana mau diinginkan. Nah, katakanlah Ibu mau ngambil yang LTF-nya. Ini tinggal edit aja, edit. Nah, ini script ini dikopikan. Dikopikan, baru masukkan ke tempat Ibu nih. Ibu lagi. Masukkan ke teman-teman nih. Masukannya tinggal tambah input widget. Nah, di sini pastekan aja. Oke, baru tentukan aja kiri atau kanan tempatnya. Oke, saya ambil kanan. Enter submit gitu ya. Nah, ini saya punya sudah. Nah, ini Tadi ambilnya di share bisnis atau online kan usaha? yang mana Bu? Yang mau diambil? Yang diambil Di online kan usaha Bu. Ini berarti kan kan, secara bisnis kan belum ada nih. oh itunya Bapak ya. Tapi nggak Berarti apa-apa. masuk.
ke panel, bas masuk ke panelnya ya, panel online kan usaha. Ya, itu passwordnya standar Bu, WSP Oh, tujuh passwordnya ribu. sama ya, SP mantap 7.000. Oke, Itu ya. itu buat rame-rame aja buat latihan kan. Jadi itu saya pakai biasanya kalau lagi Zoom online Bu, buat Hmm, latihan. Makanya saya nggak ada lift di sini karena nggak saya inspeksi. oke Jadi tinggal ya. ambil-ambil aja. Jadi hanya fasilitas saja. Kalau seandainya kan suka saya di WA terus, Pak, widget ini punya nggak? Widget ini punya nggak? Ya udah ambil Hmm, aja di sini gitu. oh ya, Nah, sip-sip. atau seandainya Ibu mau sematkan ini nih, ada saya ingin tahu hari ini saya dapat pada detik ini real time-nya lagi ada online berapa orang sih gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Hanya tulisan aja 4 online. Ini real ya. Hmm, Tinggal diedit, kopikan skripnya gitu kan. Kopikan terus saya pindahin nih ke punya saya nih, tambah input widget, tambahkan di sini. Saya mau taruh di kanan, submit. Nanti saya nambah nih punya. Ya, ini baru satu, berarti baru saya doang nih yang online gitu Bu. Jadi widget-widget itu ada di sini, tinggal diambil aja. Atau Bapak Ibu mau seperti ini, saya ingin tahu hari ini yang berkunjung berapa, kemarin berkunjung berapa, minggu ini yang berkunjung berapa, kan ini bulan ini berkunjung dan totalnya berapa. Oh saya maunya seperti ini nih, ya silakan ambil lagi ya. Tapi eh, jangan, terserah sih mau pakai yang mana. Bebas, tidak harus. Jadi ini tinggal tinggal edit, kopikan. Itu aja biar rame, bukan rame sih, karena ini semua ada fungsinya. Ini saya taruh di sebelah kiri. Jadi saya bisa menganalisa nih, oh, ini punya saya hari ini berkunjung baru 2 orang, kemarin aja nggak ada, minggu ini 2 orang lah, baru 2 orang. Ya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu mau pakai yang mana terserah widgetnya ambilin aja dari sana. Ya, oke. Itu yang nanti Hmm. kita bagi Bapak Ibu untuk job desk 4-nya, kan gitu. Nah, kemudian, oh itu sebelumnya, ini ada pertanyaan nggak ngambil widget sebelum lanjut? Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Oke, nanti bisa, Iya Pak, ya silakan. Eh, agak telat tadi datang. Boleh agak diperlambat sedikit Pak penjelasannya, Boleh. fungsinya Ya, sebenarnya. Tolong Pak. oke, Terima kasih Pak Tony. silakan. Berarti yang widget Bu ya, Ibu atau Bapak tadi, sorry maaf. Saya. Berta Pak. Oke, nggak saya lagi ini, lagi share screen, jadi saya nggak bisa lihat namanya. Oke ya, nah kita ulang, nggak ada masalah. Kita ulang gini. Tuh, kita ngulangnya untuk widget adalah hapus. Kan gitu. Cara ngulangnya itu pasti ngapus. Oke, kita ulang semua. Yang penting sebagai saya, Bapak Ibu ngerti itu aja. Nah, ini situasinya sekarang website Bapak Ibu dengan kita sudah melalui sesi sampai sesi 3, berarti di website atau WSP Bapak Ibu sudah ada kategori, produk, dan inspeksi. Itu dulu. Kemudian sudah mempunyai kotak hubungi kami seperti ini. Ya, dan ini identitas ya. Ini identitas kita untuk eh, kita perkenalkan di website kita. Nama nama usahanya apa, kontak personnya siapa, emailnya apa, ya ini email, terus nomor telepon dan alamat. Itu wajib sudah ada ya. Nah, kemudian ada namanya atas header. Ini kemarin udah di sesi 3 kita bahas. Oke. Nah, kalau ini sudah dilalui semua, tinggal kita masuk ke job desk keempat. Job desk keempat tadi saya katakan bahwa job desk keempat kita itu adalah membuat banner dan membuat widget. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas tentang widget, ya. Nah, widget yang pertama yang akan kita buat, ini saya hapus dulu, ya. Widget yang perlu kita buat itu adalah pertama tentang lokasi kita di map, ya.
lokasi kita di Google Map. Nah, caranya bagaimana mengambil lokasi di Google Map dan kita buat menjadi widget. Nah, kita coba gini. Kita masuk dulu ke Google Map-nya, ke Google Map. Nah, kita plot Google Map-nya lokasi kita berada. Nah, untuk memastikan ini tinggal di sini aja searching aja. Katakanlah saya ada di eh, kalau di Jakarta ya, katakanlah di Cipinang Muara. Contoh, ini lokasi saya nih, usaha saya. Set. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tentukan aja di daerah mana nih, atau kalau seandainya udah punya titik seperti ini, tinggal dititikin aja nih. Nah, ternyata saya ada di, katakanlah saya ada di Basurapa, atau di mana. Ya. Tinggal titik aja di sini. Oh, saya di sini nih di Basurapa. Oke. Nah, oke, saya ada di sini. Nah, kita ambil embed-nya. Embed-nya itu ada di sini, dibagikan. Ini diklik, ini bagian sini, diklik. Oke. Nah, ambil bagian menu sematkan peta. Ya, sematkan peta. Nah, kemudian boleh ini di blok copy, ya, boleh seperti itu, atau salin HTML-nya. Klik tombol salin HTML. Nah, setelah kita salin, kita masukkan ke dalam widget kita. Ya, tadi masuk ke sini ya, ke master data, widget, kemudian tambah input widget. Klik aja. Nah, ini tinggal kita paste yang Google Map yang kita kopikan. Nah, di sini kita tentukan kita mau taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Artinya mau ditaruh di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan sini. Bebas ya. Kita ada dua pilihan. Nah, saya ambil kiri aja. Kenapa saya kiri? Karena di sini lebih kosong dibanding ini. Artinya supaya seimbang. Gitu ya. Kemudian submit. Nah, coba kita lihat isi hasilnya. Nah, ini sudah ada. Nah, kenapa ini harus kita buat di Google Map dalam WSP, di ya website kita? Ada kalanya kadang-kadang orang yang mau beli itu ingin berkunjung, ingin lihat benar, atau dia ingin mengunjungi kota apa toko kita. Nah, kita sediakan alamat pakai Google Maps. Karena dengan alamat gini kan belum tentu dia ngerti apa tahu tempatnya. Nah, kita kasih mapnya aja. Jadi seandainya Bapak Ibu di WA, Pak, saya mau ke tempat Bapak, bisa ini nggak apa istilahnya itu ya, Sherlock nggak atau apa gitu. Bilang aja, oh itu ada kita punya ada Google Map-nya. Nah, supaya nanti pada saat di situ dia klik ini, dia begitu dia klik, maka peta besarnya akan muncul. Nah, peta besarnya akan muncul. Tinggal cek rute aja dari rumahnya, tinggal gitu aja kan itu udah uh, biasalah orang lakukan. Pak Gitu ya. izin, Ya, saya silakan. saya tadi apanya kok yang muncul malah itunya juga Pak, HTML-nya Pak. Gimana gimana Bu? Saya klik tadi kan yang HTML itu, yang muncul juga itunya juga HTML-nya. Pak Bapak kan langsung Google Map-nya itu yang muncul kan Pak. Di mana Pak? Di mana? Tadi kan saya ambil tadi Google Map saya, terus saya Hmm. apanya saya klik yang seperti kata Bapak itu kan. Ah, ah. Oke, katakanlah Apa? di sini. Iya, Oke, yang izin, iya. Yang saya kliknya, terus kan kita klik kan Pak kan di HTML-nya itu kan Pak. ini Yang mananya Pak? Coba ini bagian dihapusnya sini lagi Pak. bukan? Klik Coba aja di Pak sini. ya. Lokasi kita di mana? Katakanlah lokasi kita di Basura City. Klik aja Oke sini. Pak. Nah, nah Yang mana Pak? Nggak kelihatan di sini. Coba Pak, yang mananya diklik? ini belum saya share. Udah saya share kan? Bagian sini mau saya lihat di mouse saya Pak. Basura City kelihatan Pak? Iya, kelihatan, kelihatan Pak. Oke, diklik di sini. Nah, kemudian Bapak masuk pindah ke bagian sini, bagikan. Ini tombol ini. Oke, iya siap siap. Klik tombol bagikan. Nah, Bapak ambil ini, ada menu sematkan peta. Oke, Nah, salin link itu ya Pak ya? ini Sematkan dikopikan. peta ya? Ini Oh, dikopikan. sematkan peta itu Pak ya? Ya, atau salin HTML-nya aja. Tapi yang dipilih ini ya, jangan
mungkin Bapak kasih ini, Oh kirim iya, link. kirim Jangan, link ya. Iya, jangan, iya, iya. bukan ini, tapi sematkan peta, ya Iya, kan? terus Pak, Baru salin, ya kan? Atau boleh ini kopas kopi aja boleh. Nah, ini setelah salin. kita Oke. sudah dapat, kita Iya, pindah Pak. ke WSP kita nih. Sorry, Oke. nah, ini WSP-nya. Katakanlah WSP-nya tadi masih kosong begini ya. Nah, masuk ke widget. Input widgetnya. Ini tinggal di paste aja nih. Klik kanan, Oke. paste. Iya. Gitu. Nah, Baru di. lokasinya kita Nah, mau pilih kiri atau ditaruh di kiri atau ditaruh di kanan gitu aja kan. iya, siapa? Nah, tinggal submit. Nanti muncul di sini. Saya Ini lihat dulu ya, muncul. Pak. Oke ya. Oke, nanti bisa diulang. Ada rekamannya nanti diulang, Pak ya. Oh iya, siap, Pak. Siap. Oke. Itu sudah ya widget. Nah, terus lagi ada lagi tadi seandainya kita mau ambil widget-widget lain, ya. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran, saya pengen nambah-nambah widget yang ada seperti ini, boleh Bapak Ibu ambil aja dari sini nih, yang sudah saya punya nih. Ada widget call via WhatsApp, ada live traffic feed, ada jumlah pengunjung, ada live traffic feed tapi modelnya angka. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ambil aja nanti di online kan usaha My ID punya saya, masuk ke panelnya, login passwordnya sama standar ya, baru masuk ke widget. Nah, tinggal cari nih, saya mau pakai yang mana nih, ini tinggal muter-muter dulu deh. Nah, saya mau pakai ini nih, LTF. Edit aja, tinggal edit LTF-nya, kopikan skripnya. Oke, sudah dikopikan, balik lagi, masukkan ke tempat Bapak Ibu, tambah widget A, kan gitu. Baru paste. Nah, tinggal kiri apa kanan, gitu kan. Submit. Udah, jadi. Nah, kita punya nih widgetnya. Mau tambah lagi widget lain, ambil lagi di sana, nggak apa-apa, bebas. Saya mau widgetnya pakai LTF yang bentuk ini, visitor. Ya, tinggal ambil di sana. Nah, muter. Nah, ini cara ngambilnya. Tinggal pilih tombol edit, kopikan ini semuanya, ya, kopikan. Setelah itu pindahkan ke tempat kita. Cara memindahkannya tinggal klik tombol plus input widget. Nah, di sini tinggal di pas, klik kanan, pas. Nah, tinggal mau pilih kiri apa kanan, saya ambil kiri. Nah, terus gitu aja. Tinggal ambil aja dari situ. Terus, oke gitu ya. Nanti untuk Bapak Ibu silakan ditambahkan widgetnya. Nanti baru eh, ya bebas sih. Maksudnya kalau mau diambil semua ya silakan. Cuma satu dua silakan. Tergantung kebutuhan. Oke. Nah, oke ya. Kalau sudah widget, kita masuk ke banner. Ya, bagaimana cara membuat banner di. Jadi buat bannernya itu tidak harus melulu di depan sini. Bisa juga nanti pada saat contoh nih kita mau buat masuk ke di dalam. Jadi pada saat kita klik jasa bangun dan renovasi rumah, bannernya juga kalau bisa ya ada di kiri apa di kanan. Atau kita klik kategori lain, ya. Nah, bannernya kalau bisa dari kiri dari kanan. Nah, banner itu seperti apa? Nah, kita coba eh, ini, ya, ini dulu. Nah, caranya apa? Bagaimana? Caranya sama ya. Tinggal masuk admin panel, login, password. Nah, kemudian kita tambahkan gambar. Ini bagian sini. Oke. Nah, kemudian kita input gambarnya, ya. Kita input gambarnya. Jangan import ya, tapi input. Oke, input gambar. Setelah itu baru kita pilih gambar yang mana mau kita buat jadi banner. Nanti Bapak Ibu pilih aja di laptopnya mau gambar yang mana gitu kan.
dipilih-pilih aja, sambil contoh satu aja nih. Nah, ini saya pakai, bentar. Kalau bisa gambar itu, kalau seandainya pun gambarnya diambil dari WA, biasanya kan gini nama filenya. Nah, ini tidak disarankan. Jadi aturan untuk nama file tidak boleh ada spasi dan menggunakan keyword, ya. Tidak boleh ada spasi dan menggunakan keyword. Jadi di sini saya pakai jasa agar karena tidak boleh ada spasi, maka untuk membedakan atau membuat jarak antara kata satu dengan kata yang lain, kita pakai tanda minus atau strip gitu ya. Jasa percetakan apa namanya itu Bu? Apa Woody ya? Apa ini? Jasa percetakan aja. Oke. 01 gitu ya. Ini saya buat dulu. Jadi saya ambil ini, klik, kemudian setelah diklik, open. Nah, ini gambarnya untuk banner saya ambil satu. Kemudian di sini apa? Eh, gambar itu atau banner itu akan muncul di. Nah, itu pertanyaannya. Banner ini yang gambar banner ini akan muncul di. Nah, kita lihat di sini. Kita maunya munculnya di mana? Apa muncul di depan sini di beranda? Ya, oke. Atau saya maunya muncul setiap pada saat saya klik jasa percetakan, ya. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak apa-apa. Katakanlah di jasa bangunan, saya maunya begitu orang klik jasa bangunan, bannernya muncul. Nah, itu bisa. Tinggal klik dulu ke kategorinya, ya. Atau kita coba dari awal deh di depan, di beranda, di depan sini aja, ya. Berarti klik berandanya, baru kopikan ini. Kopikan, ya. Bagian ini kopikan, kemudian masukkan ke halaman web yang ada di sini, di paste. Nah, artinya gambar ini akan muncul di website kita pada posisi di beranda. Nah, kemudian ada kalau kita ingin membuat teks, ya, teks alternatif untuk gambar ketika tidak bisa dibuka. Nah, kemudian ada lagi isi teks gambar. Nah, teks gambar ini boleh diisi, boleh tidak diisi, ya. Contoh eh, jasa percetakan terbaik itu dan lain-lain bla bla bla, terserah mau diisi apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah link ketika gambar diklik. Artinya pada saat banner itu nanti di sini diklik apa yang terjadi, ya. Pada saat bannernya diklik apa yang terjadi. Nah, kita harapkan pada saat banner diklik, kalau bisa dia langsung membuka ke bagian jasa bangun dan renovasi rumah. Harapannya seperti itu ya. Kalau diklik bannernya, dia langsung masuk ke sini, bagian kategori ini. Nah, ini akhirnya supaya itu bisa terjadi, ininya kita copy, linknya kita copy, ya, masukkan bagian sini, paste. Oke. Nah, kemudian tinggal dipilih posisinya seperti apa. Apakah dia sebagai gambar bebas, gambar sliders, banner kolom kiri, banner kolom kanan, atau gambar pop-up, ya. Nanti yang ini slider dengan gambar pop-up kita bahas ya, tapi ini banner dulu. Nah, tinggal pilih, kalau mau kiri pilih 2, ya. Kalau mau kanan pilih 3. Oke, saya ambil kanan. Submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini bannernya sudah ada. Tadi rencana ke kita bahwa kalau banner ini diklik, dia harus membuka kategori jasa bangun dan renovasi, gitu ya. Coba kita klik. Bannernya sudah ada.
Begitu kita klik, dia harus buka sana. Nah, itu sudah berarti kita berhasil dengan rencana kita tadi. Karena apa? Rencana kita tadi kan seperti itu kan? Ya, rencana kita ketika link banner diklik, dia harus membuka link ini gitu ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu silakan tambah-tambahkan aja. Kalau seandainya pengen bannernya, saya maunya lebih dari satu, maunya di kiri ada dua, di kanan ada dua, bisa juga ya. Contoh kita ambil contoh lagi, kita tambahkan lagi, tambah gambar ya. Kita tambah gambar, kemudian pilih gambar apa nih yang mau dibannerkan. Saya mau cari ada nggak saya punya gambar, saya pengen nyari gambarnya adalah sewa komputer nih. Sewa komputernya seperti ini, tapi nggak menarik. Jadi nanti kalau banner dibuat semenarik mungkin ya, artinya bisa untuk mengundang gitu. Atau bisa model-model banner seperti ini ya. Ini kita klik open ya. Kemudian, nah halaman web. Nah kita mau ditaruh di mana nih? Banner ini kita mau taruh di luar lagi, atau seandainya saya pengennya nanti pada saat ada sewa laptop, pada saat komputer laptop diklik, saya dapat ada banner di sini, kan gitu. Nah berarti saya harus mengarahkan ini ya, ini banner sewa laptop ya, sewa laptop mana itu? Sewa komputer laptop. Nah ini dikopikan linknya, kopikan linknya ya, baru masuk lagi ke sini. Nah, artinya dengan membuat seperti ini berarti banner itu hanya akan muncul jika kategori sewa komputer laptop dibuka. Kalau kategori sewa komputer laptop tidak dibuka, maka banner ini tidak muncul. Itu artinya. Oke. Nah, kemudian di sini teksnya apa? Teks itu buat ini. Ada tulisan di bawah sini tadi. Nah, ini ada tulisan seperti ini kan, jasa percetakan terbaik. Nah, saya untuk laptop, saya mau buat rental komputer, laptop, dan PC AIO. Oke. Nah, nah kemudian kita minta pada saat si banner diklik, apa yang terjadi kan gitu. Dia akan membuka page yang mana. Nah, kita lihat di sini, kita maunya pada saat nanti ada banner komputer, sewa komputernya diklik, maunya ya udah kembali lagi ke depan ke beranda gitu. Berarti yang ini aja kita copy. Ini kita kopikan bagian berandanya. Nah, pas di sini, paste. Nah, kemudian saya mau tadi banner saya mau pakai kiri. Oke. Nah, kalau nomor urut tergantung Bapak Ibu ya. Contoh ini saya mau banner ini yang paling atas saja gitu kan. Tinggal dibuat nomor urut 1 gitu ya. Nah, kita lihat ini kan nggak ada kan? Bannernya tidak ada yang baru. Karena apa? Karena ini ada di beranda. Tadi tujuan kita adalah membuat banner ini supaya dia muncul di kategori sewa komputer laptop. Nah, coba kita lihat kategori sewa komputer laptop. Mana dia? Kan Nah, habis cuci tangan, habis megang etom. Iya. nah ini muncul kan? Nah, muncul. Jadi kalau kita udah batasi dia seperti ini, artinya berarti dia hanya muncul di kategori sewa komputer laptop. Di tempat lain dia tidak akan muncul karena kita udah batasi seperti itu. Contoh nih di beranda dia nggak muncul. Kita klik jual kosen juga dia tidak muncul. Ya, jadi bisa kita memplot, artinya kita buat bannernya berdasarkan kategori gitu aja. Atau seandainya oke lah, oke saya mau taruh di depan aja. Kalau seandainya mau di depan berarti kopikan yang bagian beranda di sini. Berarti pas klik beranda, kopikan bagian ini depan di depan. Bang, mau kenangan ambil. Nah, artinya berarti nanti pada saat kita buka kita buka WSP kita langsung muncul di banner. Oh, iya. Nah,
klik. Nah, muncul kan? Nah, tadi tujuannya apa? Kalau si gambarnya diklik, kalau bannernya diklik, otomatis dia harus membuka apa? Oh, di sini kita buat dia langsung ke beranda. Dia tidak kemana-mana. Tergantung kita aja. Kalau seandainya saya pengennya pada saat si banner ini diklik, katakanlah ini banner rental komputer laptop. Berarti pada saat diklik nanti kalau bisa dia membuka ini, yang membuka kategori sewa komputer laptop. Maka ini kita kopikan. Oke. Nah, ini kita kopikan, kita paste di sini. Submit. Nah, setelah itu coba kita cek. Oke. Nah, ini taruh muncul di depan. Begitu dia klik, dia harus masuk kategori laptop, sewa laptop. Nah, udah benar ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sorry, saya baca. Daging babi, ada daging no pakai macam Oke, sebentar. Saya lagi baca chat. Sebentar Bapak Ibu ya, kalau yang saya mute dulu ya, biar nggak terlalu berisik. Oke, nah untuk banner kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira Pak, silakan Pak. eh, jadi saya mau nanya ini, jadi fungsi banner itu sebagai salah satu SEO juga ya berarti ya Pak ini ya? Betul, salah satu teknik kita untuk optimasi. Optimasi ya. Oh, Hmm. kalau di CTR itu mungkin sama dengan BPP kali ya Pak ini ya? Banner. Belum, masih ada lagi. Oh, lain lagi. Ya, jadi kalau di WSP itu di sini ada BPP juga Pak. Nanti Oh ya, ada BPP juga kita ya. pelajari, Saya belum. nanti kita pelajari juga. Jadi gini, kalau dia banner, dia kita hampir sama sih, cuman dia tertarget. Tertarget itu gini, Bapak Ibu ya. Contoh nih, saya nih, Pak, kok produk saya tentang sewa komputer ini saya lihat di Google kok masih jauh banget di bawah halaman, malah nggak ada halamannya gitu kan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara menaikkannya? Kita katakanlah kita mau naikkan sewa komputer yang bagian sini nih, ya. Nah, ini yang kita naikkan. Jadi semua banner menggunakan link untuk sewa komputer laptop, ya. Semua banner. Jadi coba mana tadi gambarnya. Jadi banner yang ini kita arahkan untuk sewa laptop, ya. Nah, ini kita arahkan kalau diklik kita arahkan ke sini, ya. Hmm. Kemudian ada lagi banner lain nggak? Kita edit, kita arahkan ke sana semua nih. Kalau diklik, nah ini jangan. Jadi kalau semua banner itu kita arahkan ke sewa komputer laptopnya supaya sewa komputer laptop itu naik trafiknya. Jadi sebenarnya teknik, salah satu ya teknik untuk melakukan optimasi. Jadi kita seandainya ini saya mau naikkan eh, produk-produk tertentu, ya kita pakai banner. Nanti besok kita ganti lagi kalau seandainya eh, sewa komputer laptopnya sudah bagus di Google. Nah, tinggal kita pindahkan lagi. Saya mau pindahin ke jasa las listrik gitu ya. Pindahin lagi ke sana atau jasa bangun atau renovasi. Arahkan semuanya ke sini. Banner itu arahkan semuanya ke sini semua. Supaya dia ibaratnya gini ya. Ini si jasa bangun dan renovasi. Banner itu mendorong dia gitu. Kalau saya ada 10, 10-10-nya mendorong supaya ini naik gitu. Gitu Pak ya. Iya, iya. Oke, ada Paham, pertanyaan paham. lagi? Tapi di ini ada BPP juga berarti ya Pak ya di Ada. WSP Di ya? WSP Oh, itu ada BPP. Sebenarnya WSP oh, itu yang paling lengkap, Pak. oh gitu ya. Hmm. Baik, baik, baik. Makanya Cuman beda sebenarnya beda lagi ya. BPP sama banner tuh beda fungsinya ya. beda. BPP banner itu beda. Kalau banner BPP kan dia kan nanti di bawah sini, Pak. Oh, di bawah Dia ya. BPP itu dia hanya memperunik halaman, ya, memperunik halaman. Nanti kalau kita tambah BPP nanti di bawah sini semua nih. Kalau seandainya kita klik nih jasa bangunan, nah BPP itu di bawah sini nih, di Hmm. bawah lagi gitu.
masih ada di bawah sini. Hmm. Oke, Nah, ini. Baik, 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 baik. Oke, nanti kita masuk ke sana, Bang. Iya, iya, Makanya iya. Saya kita cuman kalau USP itu saya pakai sesi. Jadi sesi 1, 2, 3, 4. Takutnya siap. kalau kita lanjut terus sampai selesai kan kebingungan, Baik, baik. kebingungan sih. Pelan-pelan Pak Supir katanya kan. Iya, Pak. Karena tadi Siap, saya Pak. ngejelaskan cepat sedikit aja memang kadang saya gini karena sudah kasih kan saya nggak kontrol terlalu cepat juga sih. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mimi Siregar. Tapi banyak banner nggak bikin webnya jadi berat untuk dibuka ya Pak? Nggak. Apalagi menggunakan manual, posting manual. Nggak. Kenapa saya bilang begitu? Kita menggunakan Maktul aja bisa bannernya sampai ratusan, bahkan ribuan banner. Itu aja belum belum nge-lag. Cuman memang ada aturan ya, ada aturannya gini. Untuk gambar supaya dia tidak nge-lag, gambarnya jangan terlalu besar. Ukuran gambarnya jangan terlalu besar ya. Kalau bisa gambarnya di bawah kilobyte-nya ya, kilobyte-nya contoh seperti ini. Mana ada saya punya gambar nggak? Nah, kalau ini kan kebetulan ini bannernya Pak Putra nih. Nah, ini aja kecil, cuma 53 kilobyte. Nah, kalau bisa itu di bawah 100 semua. Ya, kalau bisa kalau ini kan ini enggak ini video. Nah, kalau bisa banner-bannernya dikecil-kecil aja, yang kecil-kecil seperti ini. Ya, Belum keser, nah, Pak. Tony. ya, Belum keser. udah. Oh enggak, oh saya belum share itunya ya. Ini. Nah, seperti ini. Tadi kan gambarnya seperti ini, Pak. Ini kebetulan yang punya Pak Putra ini bannernya banner yang walaupun kita lihat gambar segini, ukurannya kecil kok 53 kilobyte ya. Makanya lebih bagus di bawah 100 kilobyte. Nah, gambar itu kalau seandainya nih kita punya gambar, tapi semuanya gambarnya besar-besar. Masa saya rubah satu-satu? Nah, bisa juga Bapak Ibu bisa menggunakan namanya Irfan View ya untuk mengecilkan. Jadi gambar itu kita kecil-kecilin aja satu sekaligus dan nggak satu-satu ya. Jadi sekaligus kita kecilin. Nah, caranya bagaimana? Irfan View nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti ini Bapak Ibu bisa dapat rekamannya ya. Ini nanti lihat aja di YouTube saya. Bukan ya. Di YouTube saya juga ada ya. YouTube gini aja, ketik aja Putra Madehira Irfan View seperti ini. Nah, bagian ini nih. Nah, ini cara menggunakan Irfan View. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka di YouTube sini. Dan ini nanti di Irfan View-nya itu akan menjelaskan bagaimana. Ini kan aplikasi ya harus download. Nah, downloadnya dari mana gitu kan. Nah, kemudian cara penggunaannya sampai ke mengecilkan gambarnya ada di sini. Ya. Tapi itu nanti kita pelajari kok. Tapi kalau Bapak Ibu mau nonton videonya, boleh dulu nonton videonya di situ. Nanti kita pelajari eh, untuk kesempatan selanjutnya, sesi berikutnya. Oke. Nah, oke ini udah ya. Ini sudah. Kita bannernya udah dapat. Tinggal ditambah-tambah ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditambah, tambahkan bannernya boleh 4 kiri, 4 kanan gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi namanya gambar pop-up. Gambar pop-up itu biasanya kalau kita buka Shopee ya. Coba kita buka Shopee dulu deh. Nah, suka dia tiba-tiba ada muncul
apa satu gambar untuk promo atau dibilang bahasanya apa 88 gitu gitu ya. Ini ada nggak? Nah ini ya langsung ada. Ini enggak ya karena saya belum login. Kan suka tiba-tiba ada muncul satu gambar, biasanya itu gambar promo ya. Nah itu yang disebut dengan gambar pop-up. Jadi begitu si WA apa si website dibuka, dia muncul dulu itu sebelum muncul produknya, gambar itu muncul duluan. Artinya dia mau menampilkan bahwa ini nih kayak gini lah. Ini 77 shopping mall kan gitu. Muncul ini dulu dia. Nah, itu kita mau coba buat seperti itu ya. Caranya bagaimana? Itu yang penting. Jadi mana nih? Banyak amat nih gue buka. Ini. Nah, caranya sama dari awal kita ya. Dari master data, pilih gambar. Oke, sama ya, pilih gambar, input gambar sama. Bedanya nanti di sini nih. Bedanya di posisi. Nah, posisinya ini pop up. Nah, pertama kita buat apa? Ambil dulu gambarnya. Gambar yang mana nih mau kita naikkan? Ya, contoh saya ambil gambar seperti ini. Satu aja nih saya ambil. Open. Nah, halaman web yang dibuka. Nah, saya maunya halaman web yang di depan, bagian sini. Pada saat si website dibuka, dia muncul kan gitu. Nah, ini saya buat di sini. Nah, kemudian teks. Isi teks pada gambar. Kalau mau diisi, kalau ada isinya diisi aja di sini. Kalau nggak mau diisi, kosongin aja. Nah, kemudian ketika gambar muncul, terus diklik. Selanjutnya ada yang klik. Nah, pada saat diklik, di sini diminta eh, kategori mana yang akan ditampilkan. Apakah langsung ke beranda atau langsung katakanlah ini lagi ada promo nih sewa laptop gitu kan. Itu mungkin katakanlah itu gambar pop up-nya. Nah, kita minta supaya di pada saat diklik dia akan muncul langsung di sewa komputer atau sewa komputer ini. Nah, caranya kita blok apa? Kita kopikan aja ini. Nah, kemudian diklik di sini hasil. Nah, ini yang penting ini pilih nomor 4 gambar pop up ya, kemudian di submit. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah pada saat kita ini udah kebuka ya. Nah, muncul seperti ini pop up. Pada saat si website dibuka, muncul seperti ini ada gambar, artinya baca ini dulu kan gitu artinya. Ini lagi ada promo atau apalah apa kalimat di dalamnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini gambarnya sesuaikan aja. Bapak Ibu ingin menonjolkan apa duluan nih sebelum orang masuk ke dalam website. Nah, ini saya ada kelas nih. Ambil contoh nih ya, ada 3 hari kelas WSP SEO. Baca ini dulu. Kalau orang nggak mau baca, tinggal dia close. Ya, baru udah masuk ke sini. Itu disebut dengan gambar pop-up. Oke? Nah, itu yang nanti yang akan kita tambahkan di WSP kita masing-masing. Pak Tani mau tanya, Pak Tani. Silakan, Pak. Kalau yang gambar untuk slider itu bisa 2-3 gambar. Kalau saya lihat punya orang ada yang slider 2 gambar itu gimana, Pak Tani? Bisa. Kita lanjut sana ya. Apa saya potong dulu di sini? Atau lanjut? Potong dulu, Pak. Belum paham. Atau selesaikan dulu gambar ya? Iya, Ya, Pak. gambar Selesaikan slider dulu. kan itu ada Ah, slider ya, Pak. ya, artinya itu tetap masih di posisi gambar ya. Itu sama nanti Bapak Ibu kalau mau masuk slider, masuk ke posisi gambar tetap ya. Input gambar. Bedanya nanti di sini slider. Bedanya itu. Tadi kalau 2 dan 3 itu untuk banner kiri dan kanan, ya kan? Untuk 4 itu untuk gambar pop up. Nah, untuk 1 untuk slider. Slider itu apa? Slider itu adalah gambar yang akan dimunculkan di bagian mana nih? Nah, kebetulan ada di sini. Bagian di sini, di bawah menu-menu ini. Nah, cuman
nanti maunya kan gambar ini ganti-ganti ya. Halaman 1 lewat, halaman 2 lewat. Bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya gambarnya cuma satu seperti ini, maka dia akan diam aja karena nggak ada lawannya, nggak ada temannya buat ganti-ganti gitu. Jadi hanya satu. Nah, kalau kita mau buat slider ganti-ganti, berarti gambarnya minimal itu dua, minimal dua untuk ganti-ganti. Kalaupun seandainya Bapak Ibu punya 5 atau 10 gambar ya nggak apa-apa. Nanti 10-nya ganti terus, satu, dua, tiga, terus dia ganti-ganti. Ya. Nah, kita coba satu, dua aja deh, biar ada kelihatan hasilnya. Dua gambar. Nah, kita coba tadi gambar slider, ya. Nah, kita ambil gambar. Cuman gini, Bapak Ibu, untuk slider kan gambarnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh kotak seperti ini ya, bujur sangkar, atau bahkan tidak boleh memanjang ke bawah seperti kelihatan nggak ya? Sorry. Gini. Nah, untuk gambar slider, harusnya kan gambarnya ke kanan ya, manjang ke kanan. Jangan dibuat kotak seperti ini. Jangan model gambarnya tidak boleh seperti ini. Ya, dia harus lebar ke kanan. Nah, ini ukurannya dari kiri ke kanan, ukurannya sekitar 1200 ke kanan. Kalau ke bawah terserah, bebas. Yang penting ke kanan lebarnya kiri kanan itu 1200, ke bawah bebas. Ya, tergantung waktu kita pengaturan di sini, pengaturan dasar, ya. Nah, di sini kan ada disebutnya nih, maksimum tinggi slider di tampilan desktop 480, untuk di handphone 130. Nah, tinggal Bapak Ibu atur aja nih, ini maksimumnya. Jadi tidak boleh lebih dari 480. Kalau lebih dari 480, maka di desktop tidak akan muncul. Nah, kita ambil aja, oke, kita sepakatin aja minimal kita pakai 400 saja gitu ya. Nah, saya coba tambahkan di gambar, tambah atau input gambar, pilih. Nah, gambar saya ada di mana nih? Gambar saya itu, sebentar. Saya coba cari-cari gambar. Kemarin saya punya gambar Indo HIJK. Mana ya? Sekarang. Nah, oh bukan. Jadi memang harus kita siapkan dulu sisi gambarnya. Kita siapkan gambarnya supaya tidak 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 lama gitu. Itu gambarnya bikin di Canva ya, Pak? Bisa di Canva, bisa pakai Photoshop, bisa pakai, pokoknya dia untuk media, untuk ini desain grafis. Canva juga bisa, Bu. Pakai Canva bisa. Bebas sih. Yang penting ukurannya seperti itu, ya. Nah, di sini saya kebetulan saya lupa naruh gambarnya di mana ya. Ya ada gambar dua. Gambar di sini coba. Banner konstruksi, karya konstruksi, banner, rental, SEO, saya laptop, saya nggak punya. Hmm, Semarak. Ah, ini. Semarak. Nah, seperti ini saya ada gambar slide satu, ini slide satu ya. Slide dua ini contoh aja ya, Bapak Ibu. Nah, saya pakai gini. Open. Nah, ini saya dapat gambar satu. Kalau halaman ini saya pakai di halaman yang tampilnya di ini ya, di desktop, apa, di beranda ya.
Saya taruh di beranda. Kalau diklik akan muncul. Nah, kalau gambar slide satu diklik akan muncul halaman mana kan gitu. Nah, itu kita kosongin aja semuanya. Tinggal nanti tambah slide. Ini slide pertama ya. Jadi nomor urutnya dikasih satu. Oke, kemudian tambah lagi untuk slide kedua. Kita ambil gambarnya di slide kedua pakai ini ya. Jadi kita siapkan dulu gambarnya, gambar slide-nya ya. Ini slide kedua. Nah, baru di sini nomor urutnya pakai nomor urut 2 supaya dia nanti tampilnya yang kedua gitu ya. Terus apa nih? Oh, tidak boleh kosong, apa yang nggak kosong gitu. Oh, ininya. Ini pakai share bisnis, ini kosongin. Nah, ini nomor 2. Nah, oke. Nanti jadinya seperti apa? Ini kebetulan gede banget nih. Nah, ini kalau kita diamkan, dia akan jalan sendiri ya. Nah, itu dia jalan sendiri. Atau kita klik gini juga dia akan jalan sendiri. Itu disebut dengan slide. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, buat seperti ini. Itu untuk gambar. Jadi untuk yang bagian gambar sini sudah semuanya kita bisa. Oke. Ada pertanyaan nggak Pak, Bapak Ibu? Tetap bisa dipilih ini ya Pak, apa alamat URL yang mana yang mau kita taruh ya Pak ya. Tetap Bisa. disesuaikan ya Pak. Mm-mm. Jadi kita ambil contoh tadi saya gambarnya apa ya? Oke, saya ambil gambar bagian ini ya, edit, edit. Nah, saya maunya URL-nya yang diambil adalah bangunan gitu ya. Nah, nah, kita lihat otomatis yang tadi gambar yang kuning kan tidak muncul di sini karena ini bagian beranda. Tapi kalau kita klik bagian bangunan, makanya muncul yang kuning. Jadi gini, slider itu pun kita bisa contoh pada saat kategori bangunan, saya maunya, ini kan kategori bangunan nih, saya maunya slidernya slider bangunan semua, ya. Nanti pada saat saya ketik jasa bangun masjid, saya mau slidernya gambar masjid semua, gitu. Nah itu bisa kita tentukan seperti ini, tergantung di sininya nanti. Jadi gambar ini akan muncul pada kategori mana, ya, itu artinya. Kalau tanpa kategori artinya di beranda, berarti tinggal nama domainnya aja diisi seperti ini, tanpa kategori gitu ya. Gitu Pak. Oke, siap. Oke, ada Terima yang kasih lain? Pak. Hanya Pak Tony, Ya silakan. Pak untuk gambar beranda itu kalau kita ngambil di Canva itu yang cocoknya ngambil yang mana itu Pak? Kan ada yang kayak ukuran banner YouTube, itu yang cocok kemana Pak? Ya gambarnya kalau memanjang seperti ini Pak, untuk slide ya, untuk slide. Makanya tergantung gambarnya. Jadi kalau untuk banner, bagusnya yang panjangnya ke bawah. Seperti ini nih. Jangan juga banner itu kita pakai kotak-kotak seperti ini. Jelek juga hasilnya. Oh disesuaikan ya Pak? Ya, sesuaikan. Kalau bisa bannernya panjang gini, Pak. Ini kan bagus kalau panjang, ya. Nah, kalau untuk slide, dia harus panjang ke kanan. Jangan pakai Oh iya panjang iya. ke bawah. Malah Slide ke jelek. kanan ya. Ya, nah, ambil contoh nih. Saya mau pakai gambar mana nih? Nah, saya pakai gambarnya kotak-kotak aja, jangan pakai memanjang ke kanan. Nah, itu kan jatuhnya jelek banget, Pak. Contoh, saya pakai, nah seperti ini nih, kotak. Nah, jatuhnya kan jelek nih, pecah. Karena apa? Yang kotak dia paksain, dia tarik ke kanan, dia paksain ke memanjang gitu. Jadi jatuhnya jelek. Nah ini cocoknya gambar kotak itu hanya ada cocoknya di dalam gambar produk. Karena produk itu kan modelnya kotak bujur sangkar kan. Nah, tergantung
lokasinya, ya. Oke, oke. Itunya Pak, kalau ininya JPEG atau PNG Pak yang lebih Bebas, Pak. ini? Bebas. Bebas ya? Yang penting dia ukuran filenya kecil itu aja sih. Filenya kecil, oke, oke. Mm-mm. Oke, Yang, makasih Pak. oke Pak. Mana tadi nih? Saya mau naikin lagi nih. Nggak tahu nih punya siapa nanti pada komplain nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu bertanya aja Bu. Takutnya nanti kalau saya lanjut, job list-nya gue tambahin nih. Pak mau rekamannya ya Pak ya. Ya, ini direkam. Nanti Bapak Ibu kalau rekamannya kan gini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya link Zoom ini kan di-share sama CS kita ke semua grup. CS kita yang share. Saya nggak tahu grup-grup mana aja nih di-share. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau seandainya ingin rekamannya, memang sih biasanya saya kembalikin lagi ke bagian CS. Tolong dong rekamannya di-share ke grup yang tadi diundang gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak belum dapat, minta ke CS saja link rekamannya. Biasanya saya kasih ke CS supaya dia yang menyebar ke semua grup gitu, Pak ya. Ataupun nanti kalaupun perlu banget untuk rekamannya, japri saya juga saya kasih kok. Oke, Nah, baik Pak. Terima kasih. oke. Baik, ini oke nggak ada. Saya posting kumpulan artikel kedua gagal muncul kolom urutan cannot di nul. Ya, posting kumpulan artikel kedua gagal. Nah, memang kalau untuk jangankan posting artikel, kita posting gambar aja. Sebenarnya jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu, ini ya nomor urut ini jangan dikosongin. Pakai standar aja, buat aja satu gitu ya. Satu itu dia akan random. Jadi contoh nih, seandainya yang dua ini saya buat semuanya nomor urutnya satu, dia akan random. Kadang-kadang yang ini muncul pertama, mungkin besok yang muncul ini yang pertamanya, karena dia random. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin permanen, bahwa yang pertama itu bagian sini, yang kedua bagian ini. Nah, tinggal nomor urutnya ini diurut aja nih. Ini nomor satu, berarti ini nomor dua kan? Tinggal diedit. Ini dibuat nomor dua. Nah, tadi kasusnya di chat saya baca, katanya nomor urutnya tidak bisa kosong. Memang nggak boleh. Jadi kayak seperti ini kan satu semua nih. Kalau satu dia pasti random. Tapi kalau Bapak ingin permanen, katakanlah slide-nya ada 10 gitu ya. Bapak tentukan nih. Gambar pertama ini nomor urut satu, gambar kedua nomor urut dua, gambar ketiga nomor urut tiga. Nah, nomor urut ini bisa ditentukan. Tapi jika seandainya 10 gambar itu, 10 gambar yang Bapak Ibu upload, nomor urutnya satu aja semuanya, nggak apa-apa. Cuman eh, nanti tampilannya dia akan random. Yang mana dulu terserah dia, random. Gitu ya. Untuk gambar itu umumnya seperti itu. Dan artikel juga umumnya seperti itu. Kalau kita kasih satu semua, pasti random. Nah, sama hal dengan gini. Pada saat kita posting, ya, posting kan ada nomor urut nih. Satu aja semua nih, nomor satu aja semua nomor urutnya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat ditampilkan di sini, di depan sini, dia akan random. Bisa aja hari ini yang muncul pertama ini, besok mungkin yang muncul pertama bagian sini nih. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin rapi, maka pengen diurut satu-satu. Nah, kalau ingin diurut satu-satu, gunakanlah nomor urut. Tapi sih sebenarnya kalau pakai maktul kan nggak bisa, nggak ada masalah. Bagi kita kan bukan masalah nomor urutnya, tapi pada saat orang klik di WA, dia akan muncul detailnya. Itu sih yang penting.
atau bukan di WA, pada saat diklik di Google. Oke, ini ada Pak Darno. Pak, kalau link URL-nya beda WSP, boleh nggak? Saya punya 2 WSP. Nah, loh. Ya boleh aja, Pak. Tapi link WSP, WSP kalau diklik ya, bukan gini-gini. Mana tadi? Ini pertanyaannya menarik juga nih. Baru dengar pertanyaan begini. Link di sini ya. Nah, halaman web. Kalau di sini enggak, ini kan menentukan pada saat apa dibuka muncullah gambar ini, kan gitu. Pada saat apa ini kan bisa jadi dia sebagai di beranda atau pada saat si kategori dibuka, kategori ini muncullah gambar itu, kan itu. Nah, tapi kalau bagian sini, bagian diklik ya, ketika itu diklik, saya pengen nyoba, baru saya pengen nyoba, kalau bisa masuk munculnya yang ini nih punya saya nih, kalau diklik di sini, ya, itu maksudnya Pak ya. Oke, saya pengen tahu nih, submit, beranda. Itu tadi di mana yang kuning? Yang kuning adanya di share bisnis My ID, gambar slide nomor 2, submit. Oke, nggak muncul di sini. Jangan di sini deh. Di sini aja kita buat di ini. Saya maunya di sini nih. Pada saat ini diklik, maka yang kebuka website saya yang satu lagi gitu ya. Itu pertanyaannya tadi. Nah, pada saat ini klik, nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini hanya gambar lewat-lewat doang. Jadi kalau bisa memang linknya jangan link eksternal, linknya link internal aja. Karena memang linknya nggak dibuka. Oke ya, gitu Pak ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Taruh, aduh, sorry, WA saya banyak banget. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi tetap ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan mau ngerjain Bapak Ibu, tetapi kita supaya apa? Supaya ada peningkatan di WSP kita. Jadi yang sesi pertama kemarin kita punya kategori, punya postingan, dan sudah diinspeksi. Sesi kedua kemarin Pak, kita, ya, halo. ya, Itu yang tampilan ini Pak, yang ini yang per kolom ini Pak ya, yang huruf sewa komputer lengkap laptop terdekat ini kan. Ini bisa kita banyakin nggak kata-katanya Pak, tampilannya? oh di tulisan ini ya, Heeh. Soalnya oh, kan ini di mana kan, masa nggak jelas gitu loh Pak. ya itu settingannya nggak dibuat. Nggak dibuat ya. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Ah, ah. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya secara ininya kita bukan orang, kita berharap orang melihat web ini bukan. Yang kita harapkan adalah pada saat orang searching di Google, katakanlah searchingnya material grounding, gitu ya. Orang mencari material grounding. Nah, harapannya pada saat dia searching di Google, terus dia klik, ya, atau kita pakai jualnya, dia mencari jual material grounding, ya. Nah, pada saat dia klik di Google, harusnya dia langsung masuk ke detail. Dia langsung masuk ke detail, bukan ke websitenya. Kebetulan ini belum naik nih. Kemarin ini saya kerjakan. Nah ini, ya. Jadi langsung ke detailnya dia larinya. Jadi bukan langsung ke sini. Harapan kita sih gitu. Ini memang sengaja agak beda. Gitu Pak ya.
Memang nggak bisa, nggak nanti, tapi bagus juga minimal 2 baris ya, full. Nanti saya coba tanya ke bagian ini, Pak. Servernya boleh disetting nggak? Oke, Pak. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang Pak, mau ditanyakan, sorry. silakan, Pak. Siapa? Terkait dengan koreksi-koreksi nih Pak. Kalau Nah, koreksi kita mau koreksi-koreksi, yang koreksi yang sifatnya agak banyak itu, saya jadi ngerepotin tim teknis tuh Pak. apa itu, Harus Pak? ngapus. Iya misalnya ada kesalahan nih kita kan. Kita rencana misalnya kita mau masukin apa di website ini paling banter 100 gitu kan. Kita mau kurangin misalnya jadi 50 misalnya begitu. Kan Oh, harus manual satu-satu gitu. Gak bisa main tembak langsung gitu, nggak ada kan menunya kan Pak ya. kalau satu kategori saya bisa hapus, Pak. Kalau kata kategori, Ya, satu produk atau satu kategori, kategori nggak bisa dihapus katanya Pak. bisa. Jadi gini, yang kami bisa layani, kalau seandainya Bapak Ibu sudah banyak postingan, ya, banyak postingan seperti ini. Katakanlah, eh, nah ini kan pasti nomor telepon ini kan sama semua nih, nomor telepon semua kategori pasti ke nomor Bapak sendiri kan. Ya, Tiba-tiba nomor itu udah mati, hilang atau masalah lah, ya. ya. Terus Bapak mau ganti nomor. Nah, Terus, postingan saya ini itu ada 38.000. Nggak mungkin dong saya ganti satu-satu. ya, Tapi itu boleh kami lakukan, Pak. Tapi dengan catatan massal. Jadi, Pak, tolong Pak kategori ini nomor teleponnya ganti semua pakai nomor ini. Atau semua produk produk saya ini diganti nomor WA-nya semua, Pak, dengan nomor yang ini. Bisa. bisa Tapi, ya Pak ya kalau itu. Oh, saya tapi pikir kalau nggak minta bisa itu. Bapak jangan setengah-setengah. Pak, saya mintanya 50% aja, Pak, dihapus, 50% nggak usah. Nah, loh, Iya, saya iya, iya. milihnya gimana, Pak? Yang mana Betul, betul. mau dihapus. Tapi kalau massal gini, Pak, contoh, ini catering nih. Mm-mm. Anggaplah seperti ini, Bapak bilang ini salah semua nih, Pak, satu kategori. Boleh nggak Mm. dihapus? Itu saya bisa hapus. Tapi satu Oke. ini ya, satu kategori ini catering semua saya hapus semua bisa. Iya, iya, iya Pak. Nah, maksudnya gini, kalau Bapak Ibu punya kendala seperti itu, bisa hubungi saya, ya, Iya Pak. ganti nomor WA. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Maktul. Maktul kan upload per kategori kan. Iya, Nah, begitu udah upload, ada yang salah, tapi udah upload. Nah, bagaimana ceritanya? Masa saya hapus 500 postingan kan nggak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu hubungi saya. Atau tim kami lah, tim kami hubungi tim kami. Sebilang aja, minta tolong kategori ini tolong dihapus. Nah, nanti kita hapus semua. Ya, baru nanti Bapak benarin makulnya, sudah benar baru upload lagi. Tapi tunggu dihapus dulu ya, dari tim teknis tunggu dihapus dulu baru upload. iya, iya. Jangan ditimpa. Kalau ditimpa dia campur, Pak. Iya, iya Pak. Ya double ya Pak ya. Punya Bapak Mm-mm. kayaknya udah meledak gitu. Double. Enggak, kemarin udah gitu begitu inget dulu kon WA-nya salah nih bilang gitu kan. Nah, Wah, iya. kacau. Wah, masa Ya, karena satu-satu gitu. iya, makanya Bapak masanya Bapak suaranya teriak gitu. Iya gitu kan. Berarti pengalaman. Itu kalau Ya. kategori Pak, kategori ini penamaan lagi kategori Pak, penomoran. WSP 1 misalnya itemnya sama gitu Pak. Tapi di WSP 1 sama WSP 2 bisa nomornya bisa beda-beda ya Pak ya kategori itu Pak ya. Ya tergantung yang upload, Pak. Heeh. Ya tergantung yang upload kategori. Bisa aja gini, Pak. Maksudnya satu kategori A dengan kategori B beda gitu ya. Bukan, kan begitu. Misalnya di WSP 1 digital, Hmm? misalnya digital itu nomor satu, ya kan? Di Hmm. WSP 2 tuh bisa nggak satu, tapi bisa 5, bisa 10 gitu loh, Pak. Apanya, Pak? Nomor kategorinya, begitu kita mau input Oh iya, iya, sesuai iya. sesuai dengan makturnya gitu kan, itu Iya, beda-beda iya. gitu, Pak. Bisa beda. Heeh. Itu Kenapa yang ya Pak gitu, Pak? itu yang kepleset ya, Pak, kemarin ya. Tahu aja. Ya udah, karena saya ngalamin, Pak. Iya, Ya, iya, awal iya. kan saya ngalamin pasti. Saya langsung Heeh. paham, Bapak kepleset di situ. Oke, Iya. oke. Udah. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Suharyanto. Tanya Pak Tony, ini judul materi Zoom-nya apa? Sudah pertemuan keberapa? Nah, ini judulnya adalah
WSP pemula sesi keempat. Jadi sekalian menjawab sudah berapa pertemuan? Sudah pertemuan yang keempat. Tapi bagi Bapak Ibu yang WSP-nya masih awal, masih dari nol, boleh ikut kita yang jam 9.30 pagi. Kalau ini kan sudah berlanjut nih, udah sesi 1, 2, 3, 4. Nah, minggu depan kita lanjut lagi ke 5. Gitu ya, Pak. Siapa tadi ini? Pak Suharyanto. Oke. Nah, ini Pak Wahyudi, raise hand, mau maaf Pak. Silakan Pak. Ya, halo Pak. Ya, tadi nyambung yang tadi Pak, yang barusan tadi tanya Pak siapa? Itu Hmm, saya pernah kejadian gitu salah Pak. Kan saya pakai Maxul upload massal kalau itu. Itu kalau betul. di Tiban dengan tadi kan salah nomor tuh WA. Saya bikin lagi WA-nya. Itu malah saya nggak berani coba sih. Pengen tanya dulu kalau di Tiban Campur. error jadi ya Pak ya. Enggak, campur. Oh campur Pak ya. Iya. Saya karena yang dirubah hanya nomor HP-nya aja sih Pak. Iya. Kan, tapi kan nomor ID produknya kan beda. Contoh nih, saya klik nih ya. Nah, nomor ID-nya kan ini beda Pak dengan yang baru. Jadi postingannya ada double-double itu Pak biasanya. Oh, Hmm, gitu Pak. nanti hasilnya tetap Nggak masalah tertutup sih, gitu. hasilnya nggak masalah, cuman double. Jadi untuk jual catering kena pajak di Tangerang ada, nanti di halaman berapa ada lagi tuh. Jual catering kena pajak di Tangerang ada Oh, lagi gitu, campur. karena kerendam ya Pak, kerendam otomatis ya Ya Pak. random juga, tapi sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman banyak-banyakin postingan aja sebenarnya. Kalau secara sistem sih tidak akan mengganggu Pak. Cuman Tapi posting nomor yang salah sebelumnya tetap ada jadinya ya Pak ya. enggak campur di dalamnya Pak. Oh, mending kalian dihapus kalau gitu ya Pak. Kirain Ya saya bisa di karena nomor WA-nya kan salah yang pertama kan. Hmm, Atau gini Pak, minta ke ya. kita, ke tim tenis kita, minta nomor WA-nya diganti semua. Jadi disamain aja. Pak, tolong Pak nomor WA-nya diganti semua pakai nomor ini, gitu kan. Jadi Oh, yang salah tadi itu pakai nomor yang ini tadi nih, yang baru. Jadi nomornya sama semua. Yang bagian satu kategori ini nomornya satu, walaupun dia udah campur-campur, mm, kalau bisa ya sudahlah campur-campur deh, tapi nomornya jangan beda-beda kan gitu. ya. Nah, itu bisa minta aja ke kita nanti biar sekaligusin semua satu kategori ini nomornya sama semua gitu kita buat. Gitu, Pak. Atau seandainya Bapak udah kepleset nih, terus Bapak tiban lagi campur. Ya udah sebelum diinspeksi ataupun sudah diinspeksi nggak ada masalah. Bilang aja, Pak, tolong dong kategori ini dihapus. Tapi satu kategori ya, jangan setengah-setengah. Satu kategori itu akan kami hapus semua, kami kosongin. Nah, tinggal Bapak maksudnya dibenarin lagi, udah benar baru upload lagi. Itu bisa. Tinggal nanti inspeksi ulang lagi aja di itu, upload ulang lagi ya Pak. Nah, tapi sebenarnya inspeksi yang pertama itu bukan sia-sia loh, Pak. Inspeksi yang pertama itu tetap akan kebaca Google karena sudah kita inspeksi kan. Jadi sudah terdaftar di Google. Malah lebih bagus karena apa? Jadi Trafficnya tinggi. URL-nya tetap jadinya ya, soalnya ya Pak ya, URL tetap ada ya Iya, Pak. iya. Where dia kan udah dikepakai sama si Google, udah kita laporkan sama si Google. Google taunya itu, makanya kalau ada yang baru, inspeksi lagi yang baru. Karena URL-nya beda. Bedanya di mana? Bedanya di nomor produk, ID produknya bagian ini. Itu pasti beda, walaupun tulis semuanya sama, ininya pasti beda. Gitu, Pak. Oh, ya ya ya. Coba ya. Baik, baik. Oke, Terima kasih silakan Pak. yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada, oke ini masih ada chat dua nih. Izin lift. Oke, Pak, nanya yang klik link boleh nggak, Pak? Saya nggak bisa masuk ke HP-nya. Maksudnya gimana nih? Saya masukin nomor WA tapi nggak bisa masuk ke HP-nya. Oke, Pak lagi. Kayaknya Bu Mimi nih. Silakan Bu. Apa mau ditanya? Bu Mimi udah kabur. Nggak bisa di telepon nomor WA-nya. Nggak bisa nih telepon nomor WA. Jadi nomor WA yang dimasukkan di situ nggak bisa ditelepon.
Maksudnya Ya, maksudnya nggak nyambung Pak, katanya nomornya missing apa kode negara atau apa gitu. hmm, di Kirikli ya Bu ya. Ya, Oke, nanti saya periksa Bu ya. Nanti Kirikli, apa Bu produknya di situ Bu? Bapak Ibu bisa isi. bekam Pak, bekam. Oh, bekam ya. Ya, Bekam Kirikli bisa. Nanti saya lihat cek dulu kenapa tuh. Itu nomor telepon Bu Mimi. ya, Oh ya, nanti saya cek dulu Bu ya. ya, Karena ya. ngecek itu agak lama Bu. Oh ya, ya. Terima Ya. kasih Pak. Oke, silakan Bu. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bisa tugasnya dilanjutkan. Tadi Halo lanjut, Pak, gimana? Gimana? Siapa Pak? Siapa? Maaf. Radang Pak. Pak Dadang, ya. Kumaha, Pak? Nama sehat Pak. Alhamdulillah. Pangestu. Itu kemarin tadi itu posting posting satu Pak, tapi kategorinya beda. Tapi kok dari yang lain pada hilang gambarnya Pak? Posting pakai maktul ya. Iya, Pakai maktul checklistnya dicek, checklistnya itu hati-hati Pak. Di sini. beda. Tapi beda Ini kategori Pak gambarnya. ya, ya kan import CSP. Nah ini nih Pak, hati-hati di sini nih. Jangan ada checklist ini. Ini harus hilang. Ini banyak yang terjebak di sini. Makanya kemarin di Zoom Maktul itu selalu saya begitu pada saat upload selalu saya bilang tolong hati-hati bagian sini, hati-hati ini tidak boleh ada checklist. Baru pilih CSP-nya kan gitu Pak. Pilih CSP-nya baru tambahkan submit gitu ya. Tapi ini kalau ini harus kosong dua-duanya, jangan ada satu pun tidak boleh ada yang checklist ini. Gitu Pak Dadang. Biasanya itu masalahnya. Nama domainnya apa Pak? Pak Dadang. Pak Dadang. Nah, Pak, Nama ya domainnya, nama domainnya apa Pak? Sumedang maju Pak. Sumedang Maju. Ya, Maju ke mana Pak? Amun Sumedang Maju maka Jatinangor atau Pak? iya Pak tuh. Maju. Nah ini yang mana Pak yang hilang? Semua. Itu ya kategori itu hilang Pak. Yang Waduh. Waduh. Ada kok. Ada kadang. Pak. cuma satu yang adanya Pak, yang kategori yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada ya? Ya, Ya wis. Nah ini ya. Nanti tak kabari Pak ya kalau udah kembali ya. ya oke Pak. Makasih Pak. Ini saya laporin dulu. Ini Sumedang Maju. Tong maju-maju ting atau Pak lah. Oke, lanjut. Makasih Pak ya. Ya Pak. Oke, Mangga. Nah, itu ya. Jadi tugas untuk job desk 4-nya tadi, pertama, eh, bagian ini, widget. Widgetnya boleh 2 aja ya. Terserah sih, tapi minimal 2. Satu untuk Google Map ini. Kemudian yang kedua ada RTF-nya 1. LTF-nya boleh pakai ini atau boleh pakai yang ini. Yang LTF bendera atau yang angka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan banner, ya, menambahkan banner seperti ini, minimal 2 ya, minimal di kiri 1, di kanan 1. Tapi kalau Bapak Ibu mau banyak ya silakan nggak apa-apa. Saya minta minimal aja, ada banner di kiri, ada banner di kanan, ya. Nanti minggu depan kita coba cek periksa. Tapi bagi Bapak Ibu yang kesulitan, kita ajarin lagi di minggu depan bagaimana caranya, ya, supaya Bapak Ibu jangan begitu kesulitan ditinggalin, jangan minta bantuan kita aja Pak, nanti kita ajarin. Nah itu dulu Pak ya, jadi ada traffic, ada banner, ya. Nah kalau seandainya ada waktu untuk slide boleh ditambahkan sama pop up. Ya ini tidak mutlak ada ya, tidak mutlak ada saya. Ini tadi kan akan ada pertanyaan. Jadi yang ada itu harus ada widget, ya, widget LTF sama
Google Map, kemudian banner. Jadi hanya dua sebenarnya tugas untuk job desk keempat. Oke, gitu Bapak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, biar kita akhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan, ini sebenarnya permohonan kami aja, tolong diikuti langkah per langkah yang kami ajarkan atau kami beritahukan. Kalau bisa jangan lompat-lompat. Sebenarnya bukan kami tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan Bapak Ibu kalau sudah lompat jauh. Takutnya nanti tidak urut. Kita buat urut per urut supaya apa? Supaya tahapan-tahapan optimasinya itu jalan dengan benar. Ya. Jadi makanya tadi sebenarnya kalau saat tadi ada yang menanyakan masalah maktul, saya kadang-kadang biasanya ngeles dulu karena apa? Belum ke sana. Nanti tetap kita ajarin maktul, tapi nanti ya ini dulu kita jalankan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti kata Pak Putra, ya manut aja dulu. Karena kami gini, kami sudah tahapan-tahapan ini sudah kami buktikan dan berjalan bagus gitu ya. Jadi tinggal ikut aja tahapannya. Saya juga tidak terlalu banyak buru-buru atau tidak banyak permintaan. Jadi setiap kita ada pertemuan sesi hanya dua aja tugasnya. Ya supaya website Bapak Ibu lebih bagus ke depannya. Gitu ya. Makasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mohon izin untuk keluar dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Waalaikumsalam. let Terima kasih Pak Waalaikumsalam Tony. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. sama-sama Pak. Mohon izin Pak, nanti rekamannya saya bagi ke CS, nanti CS yang bagi ke grup Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ya. Ibu tidak dapat, silakan ke CS kita. Makasih.